Saya mau membawa saudara untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan. Karena di dalam ayat-ayat firman yang ada, Tuhan akan bisa menjelaskan kepada kita bagaimana interaksi dengan makhluk-makhluk rohaniah itu sangat real. Dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari saya mengajak kita melihat sama-sama dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11. Saya ajak untuk kita lihat terlebih dahulu kitab Bilangan pasal yang ke-11. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama, saudara mendapati di sana bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya, mereka menganggap nasib mereka itu buruk karena terus berputar-putar di padang gurun. Padahal nasib buruk itu terjadi gara-gara salah mereka sendiri. Ketika mereka mengutus orang-orang untuk pergi ke ke tanah perjanjian, ke Kanaan. 11 orang memberikan kesaksian bahwa penduduk tanah Kanaan adalah para raksasa. Betul ya? 10 orang. 2 orang memberikan kesaksian bahwa semuanya baik seperti yang Tuhan janjikan. Nah, karena mereka terus bersungut-sungut dan mereka terus mengucapkan kata-kata yang menentang Tuhan. Ingat baik-baik, perkataanmu itu sangat penting sekali. Jadi hati-hati dengan perkataanmu. Gara-gara Israel terus memperkatakan perkataan yang tidak percaya. Akhirnya Tuhan bilang, karena kamu terus mengucapkan kata-kata yang tidak percaya, maka engkau tidak akan masuk tanah Kanaan. Tapi anak-anakmu itulah yang akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, di dalam pasal yang ke-11 ini kita mendapati Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi ketika Tuhan mendengar bagaimana Israel bersungut-sungut, bangkitlah murkanya. Tuhan marah karena perkataan yang diucapkan orang-orang Israel. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan buat saudara, hati-hati dengan perkataanmu. Cuma 2 orang. Dengan perkataanmu engkau bisa memperkenan hati Tuhan. Tapi dengan perkataanmu engkau juga bisa membangkitkan murka Tuhan. Tapi bukan ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Yang saya mau ajak untuk kita sama-sama perhatikan sebagai contoh terjadinya interaksi antara makhluk-makhluk rohaniah, lebih tepatnya roh-roh jahat dengan manusia. Nanti kita akan bandingkan dengan interaksi antara makhluk-makhluk sorgawi juga dengan manusia. Lihat dulu ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudara mendapati di sini, Alkitab menuliskan dengan jelas ada orang-orang bajingan. Nah, kalau dalam Alkitab berbahasa Inggris ditulisnya mixed multitude. Jadi kumpulan orang yang hidup dalam percampuran. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tapi mereka terus membuka dirinya untuk aktivitas roh-roh jahat terjadi dalam hidup mereka. Ada orang di sini. Nah, di sini Alkitab menuliskan orang-orang yang hidup dalam percampuran itu, dalam terjemahan bahasa Indonesianya ditulis orang-orang bajingan. Nggak enak, tapi ya itulah kenyataannya. Dituliskan orang-orang yang hidup dalam percampuran, orang-orang bajingan, kemasukan nafsu rakus. Nah, saya mau tanya sama saudara. Yang disebutkan sebagai nafsu rakus, ini sesuatu yang lahiriah atau rohaniah? Rohaniah. Dan itu bisa masuk dan mempengaruhi orang.
Oh, saya berdoa Tuhan akan membawa kelepasan bagi setiap engkau. Jangan pernah anggap remeh, jangan pernah anggap biasa segala sesuatu yang mulai menjadi kebiasaan atau kecanduan. Saya mau tegaskan, itu adalah demonik. Itu adalah pekerjaan roh-roh jahat. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, biarlah kemerdekaan yang dari sorga terjadi dalam hidupmu. Engkau dimerdekakan dari segala bentuk kecanduan, dimerdekakan dari segala bentuk pengaruh dari roh-roh jahat. Terjadilah di dalam nama Yesus. Biar api dari sorga membakar pikiranmu, membakar hatimu, membakar hidupmu, menghancurkan segala ikatan, menghancurkan segala belenggu, memerdekakan engkau di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, aku terima kemerdekaan yang dari Tuhan. Haleluya.